ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia. Ya harus menyiapkan diri, tentunya harus menyiapkan diri. Mas Anies kan kalau dipersonifikasi sebagai orang kanan, dengan Mbak Yeni, ini kan akan sangat saling melengkapi. Kalau menurut saya. Punya partai, suara nasionalnya juga tinggi, ya kan? Nah, kalau ingin menang, ya harus berpasangan sama AHY. Selamat malam saudara, Koalisi Perubahan kembali digoyang isu perpecahan. Perihal bakal calon wakil presiden Anies Baswedan diduga masih jadi sumber perbedaan. Setelah Partai Demokrat, giliran Partai Keadilan Sejahtera yang mendesak agar nama bakal cawapres Anies Baswedan segera dideklarasikan. PKS khawatir jika itu tak dilakukan, Partai Demokrat akan hengkang. Di tengah desakan Demokrat dan PKS, Partai Nasdem justru memunculkan nama baru yang memiliki peluang untuk mendampingi Anies Baswedan. Adalah Yeni Wahid yang dikabarkan memiliki kans untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres tahun depan. Demokrat langsung berang. Pasalnya, anak presiden keempat ini tak pernah diusulkan Koalisi Perubahan. Mengapa bakal cawapres Anies Baswedan tak kunjung dideklarasikan? Benarkah AHY tak diinginkan sehingga nama Yeni Wahid yang dimunculkan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya pada malam hari ini. Selamat malam Herzaki M. Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Selamat malam Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Selamat malam. Malam semuanya. Selamat malam Laude Basir, Koordinator Presidium Relawan Anies Baswedan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga Jakfar Siddiq, Wakil Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam Bang. Selamat malam Mbak. Dan juga Studio 2 Arah semakin meriah dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, UIN Jakarta, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara, inilah 2 Arah. Saya Liviana Charlisa. Mbak Yeni itu bisa jadi sosok pelengkap Mas Anies. Ya. Pokoknya pada waktunya nanti diumumkan. Bursa bakal cawapres pendamping Anies Baswedan terus menjadi perbincangan. Sejumlah nama muncul ke permukaan. Namun sampai saat ini Anies Baswedan belum juga menentukan pilihan. Nah, belakangan nih muncul nama Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI, yang menyatakan siap jika disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres mendatang. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia. Nah, saya juga masuk dalam kategori itu. Tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri. Partai Nasdem pun menyambut baik kesiapan Yeni jika kelak disandingkan dengan Anies. Kecocokan pola pikir, orientasi, serta sikap antara keduanya jadi pertimbangan. Selain itu, sebelumnya hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Anies dan Yeni disebut bisa saling melengkapi. Kalau saya, Mas Anies kan kalau dipersonifikasi sebagai orang kanan, dengan Mbak Yeni, ini kan akan sangat saling melengkapi. Kalau menurut saya. Jadi cocok nih Pak. Tapi kan karena saya bukan penentu kewenangan itu, penentu di situ, sehingga kemudian ini kita serahkan kepada Mas Anies.
Di sisi lain, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat menyebut bahwa nama Yeni tidak masuk dalam pertimbangan sebagai cawapres Anies di Koalisi Perubahan. Hubungan atau komunikasi Mas Anies dengan Mbak Yeni ini dari Demokrat kelihatan seperti apa? Apakah cocok atau seperti apa? Ada kedekatan kah? Saya melihat biasa-biasa saja, ya. Baik. Menurut informasi tidak dalam pertimbangan, ya. Suara yang menginginkan posisi cawapres jatuh pada Agus Harimurti Yudhoyono tidak juga surut. Meski pada akhirnya keputusan diserahkan kepada Anies Baswedan. Nah, desakan agar Anies segera mengumumkan nama cawapres pun tidak kalah kencang disuarakan internal koalisi. Karena strategi mengumumkan cawapres di menit-menit terakhir tidak seharusnya dilakukan. Bukan tidak mungkin, elektabilitas Anies malah jadi pertaruhan. Lantas, di tengah dinamika bursa cawapres Anies di Pilpres 2024 nanti, kemanakah pilihan itu akan berlabuh? Dan bagaimana pula masa depan Koalisi Perubahan? Kita juga kehadiran panelis malam hari ini Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat malam, Mas Umam. Halo, Mbak Livi. Langsung ke Bang Jakfar. Jadi betul kalau nama Yeni ini menguat sebagai bacawa presnya Anies di internal Nasdem. Mbak Livi, apa yang paling membahagiakan dari proses ini menurut saya adalah banyak tokoh-tokoh menyatakan bersedia menjadi cawapres Mas Anies. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa capres Koalisi Perubahan ini memang mempesona. Memang punya kemungkinan untuk menang gitu. Artinya mudah-mudahan setelah ini ada lagi tokoh yang punya potensi, yang kita tahu jejak rekamnya juga menyatakan siap. Sehingga apa? Sehingga Koalisi Perubahan nantinya ditopang oleh banyak individu-individu, tokoh-tokoh untuk memenangkan proses kontestasi ini. Nah, Mbak Yeni salah satunya, contohnya mungkin. Oke. Kita tahu jejak rekamnya bagaimana, baik dan segala macam, pejuang kemanusiaan. Itu menurut saya sesuatu yang sangat berarti ya buat koalisi ini untuk mengarungi proses pemilu berikutnya, bahwa siapa yang tapi dipilih. gini Bang, baik izin saya potong. Apa artinya banyak yang kemudian mau jadi cawapresnya Mas Anies, tapi kemudian ini memicu perpecahan justru di internal koalisi? Saya melihat tidak perpecahan, perdebatan-perdebatan, dinamika ini merupakan sesuatu yang wajar gitu, sesuatu yang alamiah dan lumrah malah. Buat apa? Buat nanti bertemunya kesepahaman kapan deklarasi itu. Ditambah kemudian di piagam yang ditandatangani oleh Ketua Umum itu diserahkan ke Mas Anies. Ini bagian dari aspirasi masyarakat saja menurut saya. Siapapun yang didorong ya silahkan. Jadi Mbak Yeni ini aspirasi masyarakat atau aspirasi Nasdem? Menurut saya Mbak Yeni menyampaikan, Nasdem menyambut umpamanya ya, contoh. Tapi kan nggak disambut Demokrat gitu nggak Mas Zaki? Gimana Mas Zaki? Ya, kalau dari kami melihatnya begini gitu. Ini sebenarnya sah-sah saja, siapapun nama yang dilontarkan tuh itu kan bagian dari demokrasi. Dan ini indahnya demokrasi dan juga di Koalisi Perubahan. Di kami kalau ada perbedaan tidak dipanggil dan tidak dikasih tahu apa-apa gitu. Tetapi kalau ada berbeda ya kita diskusikan. Itu satu. Yang kedua, kalau Mbak Yeni ini kan tadi kalau saya melihatnya begini nih. Selama ini ada framing yang sangat kuat terkait sosok Mas Anies Baswedan. Oke. Kami lihat dalam konteks misalnya nih, bahwa Mas Anies ini mewakili spektrum Islam tertentu gitu. Dan kemudian dianggap agak tidak dekat dengan NU ataupun malah agak jauh, bahkan cenderung agak anti katanya. Ini spektrum ini. Tetapi dengan statementnya Mbak Yeni Wahid ini justru menunjukkan ini Mbak Yeni ini kan NU Tulen ini, ya kan, NU Tulen. Kemudian beliau adalah anak dari almarhum Gus Dur, keturunan langsung dari pendiri NU. Tapi Mas Zaki, Anda yakin Demokrat nggak merasa terancam dengan munculnya Yeni yang menjadi calon bacawa pres? Oh enggak, kalau kami melihatnya begini, kami melihatnya tadi lagi-lagi ini langsung mematahkan stigma bahwa Mbak Yeni sendiri merasakan dekat dengan Mas Anies. Dulu Mas Anies jadi rektor, kemudian Mbak Yeni baru pulang dari Amerika diajak jadi dosen. Nah ini maksud saya ini menjadi penting ini. Kenapa? Artinya Mbak Yeni layak ya di mata Demokrat untuk bersanding bersama Anies? Ya kalau masalah layak nggak layak banyak yang layak. Kalau bagi kami nih ya, kalau bicara mengenai layak dan nggak layak, karena kalau misalnya Mas Ahaye juga, Pak Surya Paloh juga udah menyebutkan lebih dari pantas kan begitu. Nah, tetapi mesti diingat kita ini ingin menang. Kita ingin menang, bagaimana agar Koalisi Perubahan bisa menang? Makanya kita diskusi panjang nih dari tahun lalu ya Bang ya.
Ya. Nasdem, PKS dan Demokrat tuh diskusi panjang bagaimana nih bisa memenangkan perubahan ini. Muncullah kemudian Piagam itu sebagai kristalisasi kesepakatan kita gitu. Ada lima kriteria yang sudah disepakati. Nah, di sini nih, inilah kuncinya. Tinggal kita lihat mau ada tokoh A masuk, ada usulan masuk, dicek aja. Tapi kalau gini, gitu. Bang Zaki gini, kata Anda Yeni layak, tapi kata Bang Jansen, Mbak Yeni ini nampaknya kurang cocok karena dianggap segala atribusi yang melekat dalam diri beliau ini untuk posisi Wapres di Koalisi Perubahan, buat saya beliau tidak pas, tidak cocok. Mungkin cocoknya di koalisi lain karena dianggap Mbak Yeni ini kan dianggap tidak mengusung perubahan. Gimana tuh? Nah ini ada perbedaan kata, Mbak. Layak dan cocok. Kan makanya saya bilang, Mbak Yeni ini secara individu, secara in person ini layak, memiliki kualitas yang baik dengan jejak rekamnya itu gitu ya. Tapi nggak cocok seperti Mas Ahaye, tetapi bagi kami yang sekarang adalah cocok dan tidaknya dengan jadi cocok kriteria yang sudah disepakati. Jadi cocok nggak? Yang bisa menilai itu Mas Anies Baswedan. Oke. Oh iya, Iya. Karena gitu loh. Saya Bang Ode deh. Bang, jadi gitu. Jadi kalau di mata Abang, Mbak Yeni ini cocok nggak untuk mendampingi Mas Anies atau justru Bang Ahaye yang lebih cocok? Ya, kalau kami ini kan relawan pendukung Mas Anies. Ya, kami bekerja adalah bagaimana meningkatkan keterpilihan Mas Anies. Dan pada gilirannya sebagai bentuk terima kasih kami kepada partai yang mendukung Mas Anies adalah juga punya kontribusi positif terhadap suara-suara partai yang mendukung Mas Anies. Tentang pilihan Wapres, bagi kami apapun makanannya, minumannya teh manis. Siapapun wakilnya, yang penting Mas Anies presidennya. Jadi artinya kalau dari tim relawan itu sebenarnya siapapun wakilnya nggak apa-apa, yang penting presidennya Mas Anies. Meskipun sebetulnya di dalam terjadi pergejolakan ya, karena setiap partai punya calonnya masing-masing. Kami nggak melihat itu sebagai sebuah masalah, pergejolakan atau bahkan cenderung ke arah perpecahan. Kami tidak menilai itu. Begini Mbak, kita ini sudah 4 kali pemilu di pasca reformasi ini. Kalau kita merujuk semua ke-4 kali pemilu, munculnya calon presiden wakil presiden itu selalu di seminggu 2 minggu jelang pendaftaran pemilu. Saat ini pendaftaran pemilu itu kan penutupan itu 25 November. Jadi masih sangat terbuka sehingga bagi kami relawan tidak mau ikut campur pada hal-hal yang bukan kewenangan kami. Iya, kalau Anda itu kan sebagai relawan melihat mungkin last minute tapi kan bagi PKS nggak gitu ya Bang Mardhani ya? Kenapa gitu? Waktu kampanye cuma 75 hari, 28 November sampai ke 10 Februari, 11, 12, 13 itu udah hari tenang. Kita tidak punya kemewahan seperti quote and unquote koalisi yang lain, masih pemerintahan, bisa gunting pita, bisa foto bareng super endorser macam-macam, sehingga akan sangat baik, lebih cepat kita ketemu cawapres yang tepat, maka kita bisa bikin tim kerja yang cepat, bisa bikin target, bisa bikin aksi, bisa menyapa dan mulai masuk kepada kontestasi karya dan gagasan. Sehingga kita ingin segera bahwa siapa pandangan saya tentu yang paling punya hak partai koalisi. Baik. Mas Ahaye luar biasa, punya hak. Kami mengusulkan Kang Aher. Tetapi siapapun yang dipilih ada satu faktor. Kita maju bukan cuma buat maju. Kita maju ingin menang. Makanya karena itu kita lihat figur-figur yang lain. Tetapi siapapun figur yang dipilih, kayak misal sebelum Mbak Yeni ada Bu Susi. Saya termasuk sangat gembira ketika Mas Anies ketemu Bu Susi karena DNA perubahan sangat kuat di Bu Susi. Itu bagus. Kemudian Mbak Yeni, buat saya monggo saja, silahkan, karena di piagam kita diserahkan kepada Mas Anies, tentu hasil musyawarah dengan 3 partai. Tapi artinya gini, PKS maunya buru-buru, tapi Nasdem sama Demokrat masih tarik-tarikan. Itu gimana dong nantinya? Ya, inilah ujian kepemimpinan Mas Anies Baswedan. Bagaimana Mas Anies mampu untuk meyakinkan teman-teman Demokrat bahwa misal bukan Mas Ahaye, Demokrat tetap akan gabung. Maunya lebih last minute, tapi Mas Anies tetap gabung. PKS bukan Kang Aher, nggak kenapa. Selama Mas Anies punya kriteria bahwa pilihan dia memberikan kemenangan bagi koalisi kita. Baik, gitu. Bang Jakfar, PKS udah nggak sabar mau buru-buru deklarasi. Nasdem, Demokrat kan juga gitu. Nasdem masih santai aja. Begini, Mbak Livi, proses ini, dinamika proses politik ini memang kita melihat mungkin
kawan-kawan PKS melihatnya momentumnya harusnya sudah dekat gitu. Nasdem coba kita lihat lagi kan, ini proses dinamika aja, proses diskusi yang terus-menerus sesungguhnya terjadi dalam internal koalisi ini. Melalui siapa? Melalui ada tim 8-nya. Pembahasan itu juga dilakukan semua. Jadi ini bagian dari proses bagaimana nanti Mas Anies menentukan waktu, tanggal dan segala macam itu menjadi mendekati sempurna gitu loh. Jadi bukan karena AHY nggak diterima Nasdem makanya nyari tokoh lain? Saya rasa pertanyaannya bukan di sana itu ya, bukan di sana. Kenapa? Kalau tidak diterima, ini kalau kita lihat piagam itu kan, kalaupun umpamanya PKS gak terima, terus Mas Anies bilang saya mau, bukannya partai ini menyerahkan pada saya, umpamanya begitu setelah berdiskusi. Kita mau bilang apa? Kita udah serahkan ke Mas Anies. Jadi bukan karena tidak disukai Nasdem, bukan karena tidak disukai oleh Demokrat, bukan karena tidak disukai PKS. Tapi mana kira-kira nanti prosesnya kapan waktu yang tepat kemudian memberikan efek elektoral yang baik. Kapan waktu yang tepat akan memberikan elektoral yang baik. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi sebenarnya menunda-nunda pengumuman cawapres ini apakah menguntungkan Anies secara elektabilitas atau justru sebaliknya? Tapi nanti dijawab saja dari luar. Dua menit terakhir aja, kemenangan 2 menit terakhir. Nasdem perlu belajar itu. Sih, urusannya apa? Dia lihat dulu. Jadi bukan karena ini tidak solid, bukan karena kalau ada yang nggak sabar, ya itu kita harus mengatakan sabar. Kalau kata Pak Surya Paloh, kalau nggak sabar harus sabar, kurang lebih gitu. Jadi kesabaran menunggu pengumuman itu apakah menguntungkan untuk Anies Baswedan, Mas Umam? Iya, kalau misal dilihat dari timeline, saya pikir semakin lama diumumkan akan cukup kontraproduktif terhadap upaya pembentukan infrastruktur pemenangan, Mbak. Tadi disampaikan oleh Bang Mardhani, saya pikir itu cukup logik dan make sense. Karena kalau misal dulu di 2019 ada ruang 8 bulan sosialisasi, sekarang itu praktis hanya 2,5 bulan. Kalau bagi seorang challenger, penantang, diberikan ruang yang sangat terbatas, maka itu akan berpotensi mendowngrade bagaimana kemudian proses itu dilakukan, menjadi kurang efektif. Maka kalau misal kemudian di level ini harus ada sense of urgency di level Mas Anies sendiri. Kalau misal memang mau melakukan pembentukan infrastruktur pemenangan yang cepat, efektif, maka harus cepatnya. Dan itu sebenarnya memilah itu tidak sulit, sangat mudah. Nama itu silahkan kemudian disimulasikan. Indikatornya ditetapkan, mulai dari indikator elektabilitas. Elektabilitas itu hanya satu variabel kecil di antara sekian banyak indikator yang lain. Ada indikator ideologis, logistik, penguasaan basis jaringan partai, jaringan non-partai, termasuk isu kerentanan. Punya nggak dia kasus hukum? Punya nggak dia isu etik yang kemudian berpotensi menjadi alat untuk mendegradasi dia? Nah, kalau misal kemudian itu disimulasikan, at least dilakukan pembobotan. Dari sekian nama itu akan ketemu nama yang sekiranya dari sekian banyak potensi itu kemudian memberikan satu kontribusi yang paling real di dalam konteks pemenangan itu. Tadi tidak mengumumkan itu bagian dari strategi. Artinya atau memang calon sepertinya ada pihak yang mencoba untuk mengulur waktu. Mengulur waktu. Apa motifnya, apa kepentingannya? Tentu teman-teman dari partai politik sendiri yang bisa menjawab itu. Benar nggak diulur-ulur, Mas Jakfar? Menurut saya bukan diulur, tapi emang belum ketemu aja calonnya? Bukan, inilah lompatan ininya, lompatan logiknya mengerikan sekali ini. Gimana nih? Gerakan perubahan di banyak belahan dunia lain membutuhkan satu hal namanya kesabaran. Momentum yang tepat untuk memberikan efek terhadap proses, terhadap masyarakat. Kalau gerakan perubahannya terburu-buru, bisa juga kempes. Tapi kesabaran lama-lama, Mas Jakfar, maaf saya potong ya, itu kalau kata Mas Umam tadi, menurut Mas Umam, itu akan merugikan, karena proses sosialisasinya jadi pendek. Kalau kata Bang Mardhani kan juga gitu tadi. Saya melihat sampai hari ini, Mas Anies mutar, keliling dengan Nasdem, keliling dengan PKS. Kemarin di Sumatera Barat dengan PKS, sorenya dengan Demokrat, malamnya dengan Nasdem. Itu malah enak nih sekarang nih, berbagi waktu dan lain-lainnya bisa. Kenapa? Karena konstituen Nasdem, konstituen PKS, konstituen Demokrat itu berbeda. Begitu dibawa ke berbagai arah, ini malah untuk sementara ya saya melihat sangat efektif sekali. Tapi kok beda Bang Mardhani sama Bang Jakfar? Kalau kata Bang Jakfar lama itu efektif, kalau kata Bang Mardhani kan enggak? Saya melihatnya Pilpres itu barengan sama Pileg.
Jadi wajar juga kalau teman-teman berpikir ketika pilpres ini pileknya juga ada electoral insentifnya. Ya. Makin lama ditunda, maka peluang satu partai membranding agar Anies deket DNA-nya dengan partai tertentu bisa juga. Tetapi pandangan saya, ketika satu paket itu sudah diumumkan, maka otomatis relawan juga akan bahagia. Kami partai juga sekarang nih sudah pada pengen kerja, tapi sekbernya belum ada, tim pemenangan nasionalnya belum ada. Jadi kalau menurut Bang Mardhani siapa yang nunda-nunda? Tidak ada yang nunda-nunda, tetapi prosesnya masing-masing punya pendapat. Pendapatnya Pak Surya Paloh tadi katakan yang last minute, buat saya punya peluang pembenaran juga. Misal gini, kan kita kan nggak di ruang vakum nih. Ada koalisinya, katakan Pak Prabowo, yang juga belum ketemu. Belum tentu juga. Tapi mereka jadi pemerintahan untuk sosialisasi ke masyarakat lebih gampang. Bisa jadi akan ada partai yang jadi partikel bebas ketika di sini tidak jadikan cawapres atau di sini tidak. Peluang gabung sama kita mungkin. Itu siapa tuh Bang? Mungkin ada, mungkin. Tapi buat kami atau saya pribadi minimal peluang itu bisa ada, bisa enggak. Yang ada sekarang teman Demokrat, PKS, Nasdem sudah satu. Kita ini bergabung tidak transaksional. Kita ini bergabung secara substansial dan fundamental, mengusung perubahan melawan rezim yang ingin status quo. Sehingga ini luar biasa solid. Nah, ini ngomong-ngomong status quo kan, Bang Jansen juga sempat mention kalau Mbak Yeni itu kan masuknya ke status quo ya, Bang Zaki ya? Ya. Jadi gimana tuh? Ya gini, ini sebenarnya bahas Mbak Yeni membahas cawapres nih. Kan masuk ke dalam salah satu cawapres. Ya, kalau kami melihat begini ya, kalau kita fokus aja gitu, kita bisa bicara mengenai timing nih ya. Mengenai timing ya, kalau dari Demokrat sikapnya udah tegas dan jelas. Kita juga sudah sampaikan masukan di tim 8 dengan teman-teman partai lain juga sudah memahami, sudah tahu masukan kita apa, alasan kita apa, kita apa. Mas Anies juga sudah tahu gitu, karena begini. Kalau dari kami begini, melihatnya bagaimana, ini kan menjadi perhatian kami adalah melihat angka-angka survei nih. Yes. Ya kan, bagaimanapun kami kan memang dari dulu terbiasa membaca dan percaya dengan survei. Nah. Mau ada pun orang bilang atau pihak yang bilang bahwa survei ini jadi percaya karena bagian dari rezim kekuasaan atau apa, tapi bagi kami ya itu sebagai salah satu patokan. Bukan satu-satunya gitu. Nah, kita melihat bagaimana situasi saat ini, kondisinya kita tidak yang terdepan. Nah, tidak yang terdepan ini berdasarkan perhitungan kami, kita butuh untuk cross ini, Mas Anies agar naik ini butuh waktu minimal 6 bulan. Satu. Yang kedua adalah kita juga cermati bagaimana pengalaman di negara-negara lain, terutama di negara maju, butuh waktu minimal 6 bulan nih kalau misalnya punya geografisnya yang lumayan besar. Dan tidak ada yang sebesar Indonesia nih selain Amerika sebenarnya. Nah, ini juga menjadi perhatian kami juga nih. Di sini yang kita berhitung. Kenapa? Kita ini melihat pengalaman begini. Memang Mas Anies ini adalah superstarnya, presiden. Capres ini ada superstar. Dulu orang selalu bilang cawapres itu hanya, mohon maaf, pelengkap. Tapi kita nggak melihat itu saat ini. Kita melihat bahwa capres ini beda-beda tipis angkanya. Jadi makin cepat makin baik itu intinya. Ya, kalau dari kami melihatnya begini, memang kita butuh momentum yang sangat pas gitu ya. Kalau kita hitung-hitungan kita, bagi kami 6 bulan adalah masa yang ideal. Tapi ini pertimbangan kami, tapi kami sudah sampaikan ke Mas Anies, silakan Mas Anies yang menentukan. Karena kita gini Mbak, jangan sampai gini, ada peribahasa ini ya, saya lupa itu peribahasanya. Jangan sampai mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan gitu. Jadi maksudnya itu yang dilepaskan siapa Mas Ahaye maksudnya? Seakan-akan kita punya angan-angan nih, mohon maaf ya, angan-angan kayak tadi kan si A akan gabung, si B akan gabung. Kalau menurut kami nggak perlu. Kami ini meyakini Demokrat, Nasdem, PKS itu sangat kuat bertiga aja. Artinya gini, yang penting solid, tapi segera kita tuntaskan, kita finalkan. Dan mohon maaf ini, kalau misalnya sudah ada cawapres mau si A, si B, si C, bagi Demokrat ya sudah, ayo dideklarasikan segera, ayo kita segera bentuk tim. Mas Zaki, jadi gini. jelas gitu. Izin saya potong. Jadi gini, mau buru-buru mengumumkan bukan ketika kalau nggak terpilih masih bisa lompat bebas ke sebelah. Nah, inilah perbedaannya. Koalisi perubahan ya itu dibentuk dan dibangun. Salah satunya adalah Partai Demokrat. Kami berbicara mengenai perubahan dan perbaikan bukan baru tahun ini, tahun lalu, udah bertahun-tahun. Kemudian di tahun lalu kita mencari teman yang sejalan. Ketemulah Nasdem dengan restorasinya, ketemulah dengan teman-teman PKS ya, dengan ide perbaikannya juga gitu, perubahannya gitu. Nah, kemudian kita jalan bareng, kita lihat nih kan, pelajari betul, kita bertemu berbulan-bulan sehingga akhirnya Nasdem memutuskan,
Kalau misalnya kita bicara mengenai perubahan, sosoknya adalah Mas Anies versi Oke. Nasdem. Ya Demokrat 2022, capresnya masih Mas AHY. Belum ada itu nama Mas Anies. Mohon maaf. Baik. Nah, dari situ kemudian, tapi dicermati terus, kita menghitung terus, mempelajari dari berbagai survei, termasuk aspirasi masyarakat. Keluar kemudian Mas AHY menyampaikan kepada kita, meskipun kader ingin agar Mas AHY bisa menjadi capres, tetapi kita harus sadar kondisi kita saat ini 9,36%. Baik, artinya gini, jadi cawapres nggak apa-apa lah ya, kalaupun nggak jadi capres gitu kira-kira. Ya, kalau dari kader inginnya kalau nggak capres, cawapres. Kan gitu. Ini kader loh, aspirasi. Ya. Boleh Artinya dong. gini, oke, Mas Jafar gini, bisa nggak dibilang kalau misalnya upaya Nasdem untuk mengulur-ngulur sampai ke last minute itu sebenarnya untuk ngunci Demokrat biar nggak sempat untuk terbang ke sebelah? Ketawa loh, itu artinya bener loh. Gini, Demokrat dan PKS nggak perlu dikunci, udah bersama gitu loh. Kita ini dikurung di ruang, malah mungkin kalau bahasanya dikunci, kita ini saling mengunci, kunci bareng-bareng gitu. Ayo kita dalam rumah ini bareng-bareng. Nama rumahnya perubahan. Oke, saya ke Bang Ode deh. Bang Ode, Anda yakin gak sih koalisi ini sebenarnya masih utuh atau jangan-jangan udah retak bocor halus di dalam? Ya sangat yakin. Buat apa kami kerja terus? Saya ini keliling terus. Ya. Jauh sebelum Nasdem deklarasi kan, memang kami sudah setahun berjalan relawan. Karena fokus kami memang di Mas Anies. Kan? Tapi pernah nggak Anda berpikir sebenarnya partai-partai ini fokusnya lebih ke pileg dan menjual Anies ke keliling, bukannya fokusnya ke pilpres? Nanti dijawab usai jeda di luar. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Jadi siapa cawapres, Anies, AHY atau Mbak Yeni? Tadi pertanyaan saya ke Bang Ode. Jadi gini, jangan-jangan sebetulnya partai politik ini menunda-nunda pengumuman karena sebetulnya mereka mencari kesempatan untuk mempromosikan partai itu di pileg sebetulnya, bukan fokusnya ke pilpres. Saya merasa tidak demikian ya. Mengapa? Ya, tadi diakui oleh ketiga perwakilan parpol ini bahwa ini adalah bagian dari proses saja. Jadi mari kita sama-sama menikmati proses ini. Kedua, pernyataan ini juga bahwa tidak ada keretakan, ini justru makin solid, kan kita perlu kalibrasi juga, kita perlu uji. Kita lihat minggu lalu saja bagaimana agenda Mas Anies itu dari Jakarta ke Karawang, Nasdem, kemudian Bandung ada 2 acara partai, ya ada acara relawan, besoknya dengan PKS, terbang ke Padang dengan Nasdem lagi, balik dengan Demokrat, Demokrat lagi. Apalagi yang perlu kita ragukan dari kesolidan ketiga partai ini. Kami rasa ketiganya ini memang sangat solid dan hari ini memang sedang membangun bagaimana jalan untuk mensosialisasikan Mas Anies kemana-mana. Justru lapangannya juga menjadi sangat luas dengan jalan bertiga ini. Kalau disatukan, lapangannya menjadi hanya satu lapangan saja. Jadi sekarang jadi banyak lapang. Bagi kami para relawan ya ikut meramaikan, mensosialisasikan. Tapi relawan nggak merasa kalau ditunda-tunda itu merugikan? Karena waktunya cuma 75 hari kalau kata Bang Mardhani. Saya merasa dari pengalaman yang tadi saya sampaikan juga tidak. Toh cukup buat buktinya kita sebenarnya sudah jalan dari 2 tahun, dari sudah mau 2 tahun ini kita sudah jalan. Tapi kan nggak ada cawapresnya. Ini kan kemudian gini. Faktor apa yang tadi disampaikan bahwa ujungnya adalah bagaimana kita menang. Ya itu saya rasa ketiga panelis dari partai ini sangat menginginkan itu. Ini saya lempar ke Mas Umam. Mas Umam, ini mereka kondusif ya? Bener nggak kayak gini? Atau di dalamnya justru sebenarnya nggak? Memang batas antara solid dan sulit agak tipis. Jadi gimana? Solid dan sulit itu bedanya tipis memang. Memang klaim menunjukkan bahwa ini situasi solid, tetapi bagaimanapun juga tadi, kalau misal memang solid, sudah diserahkan kepada Mas Anies dan sudah ditetapkan nama. Jadi sebenarnya dikasih ke Mas Anies itu formalitas aja sebenarnya. Ya itu secara legal formal, administratif dalam konteks koalisi di Piagam diserahkan itu. Dan artinya secara prerogatif diserahkan kepada Anies sebagai capres. Kalau memang sudah ada, kenapa kemudian masih ada barrier, ada resistensi untuk merilis itu? Nah maka di situ yang kemudian harus dipercepat. Nah percepatan itulah yang kemudian tidak perlu nunggu koalisi yang lain. Karena ini berbeda. Situasi di perubahan berbeda dengan koalisi-koalisi lain yang ada di pemerintahan. Mereka punya luxury, mereka punya infrastruktur yang lebih mapan. Di perubahan tidak seperti itu. Di perubahan nggak seperti itu, Mas Jafar. Kalau tadi kata Mas Umam, jangan-jangan sebenarnya cuma formalitas saja kurang lebih dikasih piagam itu ke Mas Anies untuk Mas Anies yang menentukan. Sebenarnya di dalam juga internal tuh masing-masing masih saling ngunci. Bener nggak sih gitu? Menurut saya tidak. Oh enggak ya? Enggak. Itu dibuktikan dari ini menuju proses pemenangan gini. Saya mau mulai tadi, apakah partai-partai ini hanya menggunakan ini untuk pemenangan pileg? Menurut saya juga tidak. Kenapa? Kita juga ingin menang di Pilpres. Ngapain kita maju
pemilu, ikut election, bikin koalisi dan lain-lain untuk kalah, tidak. Maka sekali lagi ini prosesnya menang pilpres, menang juga di pileg. Tapi kan Nasdem udah dapat kotel efek dari pencalonan Anies. Soal koktel efek, mungkin kawan-kawan PKS juga dapat, kawan-kawan Demokrat juga dapat. Hari ini itu baru hasil survei. Yang menentukan itu nanti berapa kursi yang dihasilkan. Nah, ini kan baru proses-proses semua nih. Tapi kalau dua teman ini udah bilang ini, Mas Jakfar, kalau dua teman ini udah bilang, ayo dong buru-buru diumumin, kenapa harus ditunda-tunda, kenapa Nasdem masih kekeh nanti aja terakhir? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dimanapun di belahan dunia ini, kesabaran menjadi faktor penting untuk proses perubahan. Oke, jadi PKS kurang sabar, Bang Mardhani? Masing-masing punya derajat kesabarannya. Teman-teman Nasdem melihat last minute akan ada kejutan, akan ada tambahan, dan benar. Tetapi bahwa kita juga melihat waktu tidak bisa ditawar. Kita tidak punya luxury tadi, itu infrastruktur kita, dan Indonesia itu kita ada 800.000 TPS, 17.000 lebih pulau, ada 38 provinsi yang harus diketuk, yang harus diingatkan. Kan ketika capres-cawapres baru satu hal, apa sih message-nya, mau apa sih perubahan ini, kan itu perlu segera untuk disampaikan. Jadi masing-masing punya derajat kesabaran dan punya landasan pikiran. Nah, untuk itu kita berembuk, dan saya sih yakin nggak lama lagi akan deklarasi. Kalau Nasdem sampai pada akhirnya tetap seperti tadi Pak Surya Paloh bilang, last minute itu mungkin yang terbaik, harus sabar. Masih sabar PKS? Enggak, kita sabar sekali, nunggunya udah berapa lama gitu. Dan teman-teman Nasdem juga punya hak juga untuk last minute. Nah, saya yakin akan ada ketemu titik kulminasi di mana momentum itu datang. Oke, apakah Demokrat sesabar PKS, Mas Zaky? Kalau sabar, kami udah 9 tahun di luar pemerintahan. Itu kurang sabar apa lagi gitu. Ya kan? Kalau bicara sabar gitu ya kan. Satu, ya. Yang kedua, mesti diingat ini kan berproses ya. Kami kan hanya mencermati isi piagam. Bagi kami di poin keempat kalau tidak salah itu deklarasi akan dilakukan tidak lama. Ya kan, tidak lama setelah piagam ini ditandatangani. Tapi kan ini udah lama. Ya, ini kan makanya menurut versi kami loh, menurut versi kami. Tapi teman-teman Nasdem bilang belum. Teman PKS ternyata bilang juga ini kayaknya harus lebih cepat. Bagi kami begini, Mbak. Yang paling penting ini adalah masyarakat juga yang kami kan keliling nih terus nih. Ya kan, kita terus sosialisasikan perubahan ke masyarakat ya saat ini. Lalu kita juga sudah jalan dengan baliho dan billboard yang masif dan seragam. Kalau sebelumnya kan masing-masing kader buat sendiri nih. Ada Mas Anies, ada sama Mas Anies, Mas Ahaye, ada macam-macam lah gitu. Nah, sekarang desainnya kita sejak Juli ini kita sudah seragamkan, kita masifkan gitu. Nah, ternyata setelah kita masifkan masalah billboard dan baliho ini, pertanyaan besarnya adalah satu, Bang, ini beneran perubahan nggak? Loh, kenapa? Karena ini beneran perubahan nggak? Loh, ada apa memangnya? Wapresnya ini bagian dari perubahan atau dari status quo? Jadi kalau misalnya Bang Jansen sempat nge-tweet itu bahwa kita seharusnya perubahan, wakilnya adalah perubahan, ya karena tadi ini hasil bertemu masyarakat. Berarti salah dong ya kalau muncul nama Yeni Wahid ya? Saya nggak bilang begitu. Itu kan aspirasi masyarakat. Apalagi beliau ini tokoh NU loh, ya kan? Dan kami misalnya Demokrat banyak loh pemilih yang dari NU juga loh, ya kan? Jadi munculnya Mbak Yeni Wahid, munculnya Mbak Afifah, bahkan munculnya Bu Susi dan teman-teman yang lain, bagi kami itu sangat positif. Tadi pertanda apa? Banyak yang ingin bergabung dengan koalisi perubahan, itu aja. Sangat positif meskipun itu akan menyingkirkan nama Ahaye dari kursi cawapres. Enggak, karena ini kita different league nih, mohon maaf gitu loh ya kan. Kalau kami bicara tadi kekuatan ya kan, unsur-unsur elemen kita ini kalau bisa perubahan ini, memang bedanya nih ya. Kalau koalisi perubahan ini kita pengen kolaborasi Mbak dengan semua elemen bangsa. Kami ini tidak ada yang merasa lebih hebat dari elemen bangsa lain di luar koalisi. Jadi kalau misalnya ada yang mau bergabung terus, termasuk adik-adik mahasiswa di sini, misalnya ya nanti di luar kampus mau bergabung memperjuangkan perubahan, ayo kita sama-sama. Karena apa? Perubahan di negeri ini selalu dimulai dari anak-anak muda, dari mahasiswa. Ayo bergabung dengan koalisi perubahan, boleh ya? Mas Umam, jadi kalau ngelihat mereka bertiga ini di luar Mas Ode ya, yang dua ini pengen buru-buru, yang satu mintanya sabar. Jadi sebenarnya mereka ini kompak atau nggak kompak?
Atau dikompak-kompakin? Ya bagaimanapun juga begini Mbak, situasi saling mengunci terkait dengan konteks negosiasi cawapres. Saya pikir bukan hanya terjadi di koalisi perubahan, di hampir semua koalisi, termasuk di koalisi Mas Ganjar, di koalisi Pak Prabowo juga mengalami situasi yang sama. Dan ada proses kompleksitas di situ. Maka oleh karena itu tadi harus dihitung betul mana yang bisa memberikan insentif elektoral paling optimal dalam konteks pemenangan di situ. Nah maka kemudian elektabilitas, penguasaan elektabilitas juga ada di breakdown di level mana. Misalnya capres itu punya penguasaan di mana? Mas Anies itu lebih kuat dia di Jawa Barat, Banten, Sumatera, juga DKI. Tetapi kemudian di segmen Jawa Tengah, Jawa Timur, dia relatif butuh insentif elektoral yang signifikan. Maka kalau misalnya kemudian nama AHY muncul, nama Yeni Wahid muncul, cukup make sense. Karena bagaimanapun juga AHY secara ideologis bisa kemudian komplement di situ. Mbak Yeni sebagai representasi dari Nahdlatul Ulama, kemudian representasi dari kekuatan politik perempuan juga bisa komplement di situ. Tetapi harus dihitung mana kekuatan yang memiliki akar politik yang kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga sebaran secara umum. Itu harus dihitung. Ini tambahan. Mas Anies itu dia mengalami titik kulminasi pada level elektabilitas itu praktis di bulan Oktober, November, Desember, pasca dideklarasikan oleh Nasdem. Tetapi situasi berubah ketika masuk Januari, Februari sampai sekarang. Dia mengalami cooling down yang cukup signifikan. Nah, kalau misal kita cek dari basis data survei, kita coba lakukan cross tabulasi. Rata-rata ada segmen kelompok yang anti pemerintah atau konteksnya tidak setuju dengan pemerintah, atau kelompok yang semula mendukung Mas Anies sekarang mulai bergeser kepada Pak Prabowo lagi. Nah, titik inilah yang kemudian harus digarap secara signifikan. Artinya menurut Anda ini akan merugikan jika memang diumumkannya last minute? Dan apa yang terjadi jika memang polisi... Karena kalau misal kemudian titik temu itu belum dilakukan, tadi tidak ada sekber. Sekber itu bicara tentang konteks pemenangan di level pilpres, bukan hanya elektoral di level partai-partai politik saja. Jika memang sampai last minute AHY bukan cawapresnya, apa yang terjadi di koalisi perubahan? Nanti dijawabnya sejarah di Duara. Kenapa? Kembali bersama kami di Dua Arah. Jadi siapa cawapres Anies Baswedan? AHY kah? Atau Mbak Yeni Wahid kah? Atau justru ada nama lain kah? Jadi Mas Umam, ini sebenarnya gimana kalau Anda melihatnya? Ya, kalau misal kemudian tadi semua nama disimulasikan dengan semua indikator yang ada, maka harusnya tidak susah untuk menentukan itu. Kalau kemudian masing-masing partai mengirimkan perwakilan, kemudian dihitung dengan pembobotan, let's say 1 sampai 5. Satu nama itu kemudian kira-kira berapa bobotnya. Dari semua indikator, itu praktis satu hari sudah bisa diputuskan. Nah, tetapi kemudian sepertinya ada pihak yang kemudian mencoba untuk mengoptimalkan agenda terkait dengan elektoral partai. Jadi menurut Anda ini ada yang sengaja untuk menunda-nunda? Tetapi bagaimanapun juga, sekali lagi, masing-masing tentu memiliki target elektoral. Dan itu adalah sebuah hak politik. Tetapi bagaimanapun juga, infrastruktur pemenangan dalam konteks challenger, itu betul-betul harus difikirkan. Kalau misal kemudian dianggap masih santai-santai saja, tidak ada sense of urgency, saya pikir ini menjadi sebuah tantangan yang akan justru melemahkan basis competitiveness dari Anies itu sendiri. Oke, saya ke Mas Jafar. Mas Jafar, kalau kita lihat nih dari hasil survei LSI 1-8 Juli, simulasi 1, 2, 3, nama Anies Baswedan justru sebetulnya lebih tinggi bersama Mas AHY dibanding sama Mbak Yeni. Gimana tuh? Simulasi survei sebuah indikator, sebuah hasil riset yang patut kita apresiasi. Iya. Itu ya. Artinya sebenarnya lebih gampang milihnya ya nggak sih? Bukan. Hasil survei itu berbeda dengan keputusan politik bisa jadi terjadi, bisa juga sama. Jadi dalam konteks ini kita tidak bisa bilang, oh ya dia aja atau siapa aja. Semua usulan, semua menurut saya diskusinya, semua aspirasi siapapun dia itu baik buat kita, baik buat proses demokrasi di Indonesia. Kenapa makin banyak nama yang muncul, makin banyak wacana, makin banyak gagasan dan lain-lain. Pada koalisi perubahan, titik tumpunya nanti Mas Anies menentukan pilihan dan mengumumkan pilihan itu, siapapun dia. Itu yang terbaik tentu saja untuk apa? Untuk proses pemenangan gerakan perubahan ini. Jadi Demokrat akankah tetap setia bersama koalisi perubahan jika Nasdem tetap ngulur-ngulur sampai last minute? Demokrat tetap di situ. Kalau bagi kami ini pertimbangannya bukan mengulur, bukan nanti, bukan lama, cepat gitu. Tapi pertimbangan kami di koalisi perubahan ini lagi-lagi adalah masalah nilai-nilai atau kita sepakati bersama. Masalah nilai-nilai perubahan. Kalau ternyata misalnya katakanlah tadi ya, mendadak ada
ya katakanlah Mas Anies menentukan siapa cawapresnya gitu. Ya kita akan duduk bareng lihat pertimbangannya apa. Apakah sesuai dengan 5 kriteria yang disepakati atau tidak, itu satu. Di dalamnya ada unsur perubahan. Kalau ternyata bagian dari status quo, tentu kami akan meminta penjelasan. Karena bagaimanapun kami nggak mau nih disebut koalisi perubahan pro status quo. Kami ini koalisi perubahan dan apa? Perubahannya nanggung gitu ya? Iya, nggak mau. Nanti dibilang kentang gitu. Kita mau, kelasnya berubah-berubah jadi bukan perubahan. Gitu. Ya, kita maunya menang. Jadi pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa Demokrat, PKS dan Nasdem ini kita sama-sama disatukan oleh nilai-nilai ingin memperjuangkan perubahan. Meskipun Mas AHY bukan cawapresnya, akan tetap di situ kah? Loh, kan sudah jelas berulang kali ditanyakan. Mau dari Oktober 2022 kan saya mengkonfirmasi, siapa tahu berubah. Oktober 2022 sampai dengan sekarang bisa saya sampaikan. Mas AHY menyampaikan, rakyatlah yang utama. Rakyat menginginkan perubahan. Kami akan terus di koalisi perubahan. Nah, closing nih, karena mau habis. Saya sampaikan, cawapres Anies, AHY atau Yeni. Mbak Yeni udah jawab kok kemarin. Ini menurut saya, ini Mas AHY dan Mas Anies sudah cocok loh berpasangan. Ini Mbak Yeni loh kemarin yang ngomong. Jadi kalau lihat judul, saya lihat siapa cawapres Anies, AHY atau Yeni, ya saya akan jawab AHY. Tapi keputusan tetap di tangan Mas Anies sebagai capres. Kalau PKS gimana Bang Mardhani? Kalau sampai last minute tetap akan diumumkan, gimana? Tetap setia di situ, sabar. Partai Keadilan Sejahtera punya sejarah panjang dengan Mas Anies. Waktu pilkada di DKI kan kita pendukung ya, dan 5 tahun di Jakarta full kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa bareng Mas Anies. Jadi buat Partai Keadilan Sejahtera, monggo Mas Anies sudah diberikan haknya untuk menetapkan, dan kami sebetulnya yakin sudah ada namanya. Tapi adabnya Mas Anies, beliau ingin datang ke teman-teman Demokrat, ke teman Nasdem, ke PKS untuk sama-sama. Karena saya pernah berbincang, kan sesudah ditentukan nggak habis itu dia. Bagaimana strateginya, lanjutnya, bagaimana agar itu bisa terus menjadi momentum. Jadi kapan waktunya, doa kami lebih cepat, lebih baik. Kapan waktunya? Saya mau tanya lagi ke Mas Jakfar. Jadi apakah kemudian menunggu kapal berlayar atau jangan-jangan kapalnya akan karam di tengah jalan sebelum berlayar? Kita akan berlayar untuk sampai di tujuan. Itu jawabannya. Ya, kita akan berlayar sampai di tujuan bersama-sama. Jadi Anda yakin ya, ini koalisi akan solid sampai akhir, sampai Mas Anies dipastikan akan dapat tiket di Pilpres nanti? Bukan hanya dapat tiket, menjadi presiden 2024. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, apa yang kita lihat di sini kan nampaknya mereka harmonis ya. Tapi kenapa kalau kita bedah satu-satu, gesekan itu tetap terasa? Kenapa begitu? Ya, karena bagaimanapun juga masing-masing memiliki agenda kepentingan yang berbeda dan mencoba untuk mengoptimalkan kotel efek dari proses ini. Karena bagaimanapun juga Pilpres, Pileg menjadi satu, itu tantangan tersendiri. Masing-masing tentu ingin mendapatkan kotel efek yang paling besar. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami ada dinamika seperti ini, dan ini adalah bagian dari negosiasi. Apakah kemudian komprominya bisa masuk atau tidak? Kita lihat bagaimana kemudian menguji tadi kalibrasi soliditas dari masing-masing koalisi. Dan hal sama bukan hanya di koalisi perubahan. Caimin atau PKB di koalisi Pak Prabowo juga mengalami situasi yang sama. Ada titik buntu di sana yang kemudian harus dinegosiasikan. Di Mas Ganjar juga sama. Jadi kalau misal kemudian mau efektif mesinnya, lakukan percepatan, tidak harus menunggu proses Oktober, proses pendaftaran di KPU. Sekarang bentuk infrastruktur pemenangan, saya pikir itu akan jauh lebih efektif untuk menghadirkan situasi dan juga mesin politik yang efektif di sana. Bang Ode, kalau kata sepakat nggak ditemukan untuk posisi cawapres sampai akhirnya koalisi ini karam di tengah jalan, apa yang akan dilakukan relawan? Ada yang menarik yang disampaikan oleh Mas Jaki tadi, bahwa konsistensi itu bukan pada orang, tapi konsistensi itu pada nilai. Ini ada nilai yang dipegang oleh ketiga partai ini, sehingga saya yakin ini akan tetap solid. Yang kedua adalah kita butuh sumber daya manusia yang banyak untuk perubahan ini. Bagi kami para relawan, syukur ada banyak nama, ada Mas AHY, ada Mbak Yeni, ada Mbak Hovifa, dan yang lainnya lagi. Untuk perubahan ini tidak hanya Wapres loh yang menentukan. Ada banyak posisi-posisi ini, ayo orang-orang hebat dalam negeri ini bergabung dalam koalisi Mas Anies sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara, sosok cawapres di Pilpres tahun depan memang dianggap sangat menentukan.
Karenanya berbagai koalisi memilih menahan diri untuk tak buru-buru mendeklarasikan dan mengumumkan, termasuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tak hanya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto juga belum mengumumkan siapa sosok yang dipilih untuk mendampinginya di Pilpres nanti. Berbagai koalisi masih wait and see. Ini dilakukan agar mereka tak salah pilih orang dan berujung kekalahan. Meski demikian, soal bakal cawapres ini bisa memicu perpecahan dan membuat koalisi bubar di tengah jalan. Saya Liviana Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.